0. Ketemu lagi dengan Teacher Samsi. Hari ini kita akan sama-sama belajar kembali pendidikan agama Kristen dan budi pekerti Tuhan penjaga kedua. Sebelum kita belajar bersama-sama, terlebih dahulu mari kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Baik anak-anak teacher, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 6 dengan judul Keluargaku Tanggung Jawabku. Bacaan Alkitab kita hari ini 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17, Lukas 2 ayat 4 sampai 51. Yang kita baca hari ini terdapat di dalam Lukas 2 ayat 47. Mari kita sama-sama membaca. Siapkan Alkitabmu, buka Lukas 2 ayat 47. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Amin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita sama-sama dulu bernyanyi dengan judul lagu kita, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Pelajaran kita. Oh anak-anak teacher, rupanya Tuhan Yesus juga pernah jadi kecil ya, sama seperti kita. Jadi Tuhan Yesus pernah menjadi seorang anak kecil seperti kamu. Ibu Yesus bernama Maria, sedangkan ayahnya bernama Yusuf. Mereka adalah keluarga kecil yang sederhana. Sebagai anak kecil yang baik, Yesus pun memiliki sikap bertanggung jawab loh anak-anak teacher. Kamu sudah tahu itu apa sikap bertanggung jawab, bukan? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita lihat dulu di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Yesus di bait Allah. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa,
mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Baik anak-anak kecil, kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Bait Allah ya? Coba kita lihat. Rupanya Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan orang-orang dewasa di Bait Allah. Waktu dia itu masih kecil loh, anak-anak kecil, masih 12 tahun. Orang dewasa disebut dengan alim ulama, dan alim ulama disebut ahli dalam agama dan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berdiskusi dengan mereka. Tuhan Yesus bertanya dan mendengar. Rupanya Tuhan Yesus juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada alim ulama atau ahli Taurat tadi. Dan Tuhan Yesus sangat pintar anak-anak kecil. Dan juga bisa pintar seperti Tuhan Yesus. Kalau apa? Kalau kita rajin belajar. Dengan begitu kita sudah bertanggung jawab loh. Bertanggung jawab kepada siapa? Bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada Papa dan Mama kita. Dan orang tua kita sudah bekerja untuk kita loh anak kecil. Oleh karena itu, tugas kita belajar dengan tekun. Dan itu menjadi bukti kita menghargai Tuhan dan orang tua kita. Dan kita juga setia di dalam melakukan kehendak Tuhan. Amin. Hari ini bertanggung jawab dalam keluarga, kamu telah melakukan apa ya? Pertama, bertanggung jawab dalam keluarga, kita telah melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, diakan orang tua. Baru apalagi menjadi teladan loh bagi siapa? Kakak, adik, dan juga anggota keluarga lain. Yang keempat, kita juga menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yang kelima, bertumbuh menjadi anak yang lebih baik dan berguna. Yang keenam, menjadi anak yang dapat diandalkan dan dipercaya. Oke, kita harus membiasakan diri memiliki sikap bertanggung jawab mulai dari sekarang. Bukan setelah dewasa, tetapi mulai dari sekarang. Jikalau kita merasa sulit, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus dan minta tuntunan Roh Kudus ketika kita berdoa.
bertanggung jawab harus dimulai, dibentuk, dan ditanamkan sejak dini. Anak yang tumbuh dengan karakter bertanggung jawab akan menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Demikianlah pembelajaran kita religi hari ini. Biarlah kiranya kita menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga. Mari kita lakukan ya anak-anak percaya. Kita akan tutup pelajaran kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you for learning today. Now we want to close our subject religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.